anak-anak. Pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kayaknya kurang semangat nih Bu lihat. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, hari ini di hari yang sangat cerah ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas Mas Angga, silahkan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke ya. Oke, baik. Kira-kira hari ini kalian tengok kanan dan kiri kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Oh, hadir semua hari ini ya, alhamdulillah. Berarti kalian semua dalam kondisi sehat dan bisa menghadiri pembelajaran di pagi hari ini, oke? Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari tema 4 di kelas 4 ini ya, tentang berbagai macam pekerjaan. Nah, pekerjaan ini kalian yang sudah mungkin tahu ya, kemarin Ibu sudah menyinggung mengenai berbagai macam pekerjaan yang ada di sekitar rumah kalian ya. Mungkin ada pekerjaan jadi Pak RT, kemudian ada yang bekerja sebagai petani ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang ini ya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu menyebutkan kosakata. Kosakata baku dari sebuah bacaan. Nah, yang kedua, kita akan menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga, kita akan mampu menjelaskan nanti ya berbagai macam sumber daya alam dan hubungannya dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, kira-kira ada yang sudah mencoba mempelajari di bukunya masing-masing mungkin? Sudah. Oh, sudah. Bagus ya. Nah, sekarang coba ini Ibu akan bagikan ya teks bacaan, atau bisa kalian amati di buku kalian di tematik tema 4 ya. Boleh dibuka sekarang. Oke. Nah, sudah ya, sudah dibuka. Baik. Nah, di sini kalian ada teks bacaan ya, yaitu tentang apa kalau kalian baca di situ? Tempat hidup tanaman teh. Oke, tempat hidup tanaman teh. Nah, silahkan kalian baca dalam hati di situ ya. Ibu beri waktu dibaca dengan baik-baik, dipahami. Oke, sudah ya, sudah dipahami ya kira-kira ya. Baik. Nah, di situ ada sebuah teks bacaan. Sebuah teks bacaan ini mengandung beberapa kata ya. Beberapa kata ini ada yang dimaksud kata yang baku. Kata yang baku itu apa sih Ibu ya? Kata yang baku itu kata yang sesuai dengan ejaan yang dibenarkan dalam EYD, atau yang memang benar-benar kata resmi ya, bukan kata yang seperti lo, gue ya. Atau kalau ada bahasa anak sekarang itu kalau bilang tidak itu bukan tidak, tapi bilangnya enggak, atau ada yang bilang enggak. Nah, begitu itu bukan kata baku ya anak-anak ya. Yang baku yang resmi adalah kata tidak. Nah, kalau di situ di teks bacaan tempat hidup tanaman teh ada beberapa kata baku. Nah, ini Ibu contohkan di sini contoh kata baku yang ada di tes. Misalkan di paragraf pertama ya, tahu ya, di atas paling atas sendiri paragraf yang pertama ada tulisan masyarakat ya. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu termasuk kata baku. Kenapa? Sebenarnya kata masyarakat itu merupakan pengertian dari sekelompok makhluk hidup yang tinggal di lingkungan yang sama. Oke, itu yang dimaksud masyarakat. Itu masuk kata baku ya. Kemudian yang kedua, misalkan kita lihat di paragraf yang ketiga. Nah, bisa dibaca Mas Angga, paragraf ketiga, kalimat pertama. Silakan dibaca Mas Angga.
Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Oke, baik. Nah, di situ ada kata pegunungan ya. Pegunungan tuh apa sih sebenarnya, Bu? Pegunungan itu beberapa rangkaian gunung yang dihubungkan menjadi satu atau yang terhubung, itu namanya pegunungan. Jadi ada beberapa gunung dia terhubung jadi satu, itu namanya pegunungan ya. Kalau cuma gunung, oh berarti satu aja yang menjulang ke atas. Kalau pegunungan, jadi bukitnya ada banyak. Oke, yang ketiga ini ada contoh ya. Di situ ada contoh ketinggian. Nah, ketinggian ini maksudnya apa sih sebenarnya? Ketinggian ini bisa diartikan kalau kata baku ketinggian ya. Artinya adalah jarak ini ya, jarak tempat ya, dari permukaan laut sampai ketinggiannya itu. Jadi misal gunung yang ada di sekitar kita misalkan ya, Gunung Merapi misalkan. Nah, Gunung Merapi ini ketinggiannya berapa sih? Jadi diukur dari puncaknya sampai permukaan laut. Itu namanya ketinggian gunung. Oke? Nah, itu seperti itu ya. Kira-kira kata baku ini ada yang bingung? Oke. Intinya kata baku itu adalah kata yang resmi yang ada di y. Oke ya. Nah, kata resmi ini biasa ada juga di kamus-kamus bahasa Indonesia yang memang kita gunakan untuk bahasa-bahasa yang resmi dalam teks atau saat berbicara formal pada orang lain ya. Kalau sesama teman kira-kira pakai kata resmi apa tidak? Tidak. Oh, tidak. Baiklah, kalau sama teman biasanya pakai kata-kata yang tidak baku. Oke, dari sini paham? Paham. Oke, nah berikutnya kita akan mempelajari kembali ya. Dari teks itu kan sudah diketahui mana yang kata baku dan mana yang tidak ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat di papan tulis yang mana ya. Di papan tulis ini ada beberapa gambar. Nah, gambar ini merupakan proses sebuah teh itu dibuat. Nah, di sini kira-kira nih anak-anak ya, kalau tanaman teh, siapa yang sudah pernah lihat tanamannya ya, bukan tehnya. Kalau tehnya kan ada di pasar dijual kan, atau ada di swalayan. Nah, kalau tanamannya siapa yang sudah pernah lihat? Oh, belum tahu. Nah, belum tahu ya. Kira-kira tanaman teh itu ditemukan di mana sih? Yang pernah kalian lihat di TV misalkan atau di YouTube misalkan, pernah kalian lihat nggak? Di mana kira-kira kita bisa menemukan tanaman teh? Ada di mana? Di pegunungan. Oke, di pegunungan, benar sekali ya. Nah, di pegunungan kita bisa menjumpai beberapa tanaman yang bisa diolah semacam teh, karena dia tidak bisa hidup di sembarang tempat. Kira-kira teh bisa nggak hidup di tempat yang berair atau di lautan, di pantai? Kira-kira hidup atau tidak? Oke, pasti mati ya, karena memang habitatnya ada di pegunungan. Oke, nah teh ini bisa dikerjakan atau dibuat oleh orang di sekitar kita. Jadi tidak daun kemudian kita makan ya, karena teh itu butuh proses pengolahan. Nah, berikut atau gambar di sini itu adalah proses pengolahannya ya. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya, proses pengolahannya. Yang pertama adalah dari proses penanaman. Oke, perkebunan teh itu butuh ditanam dulu ya, kalau enggak ada nih namanya teh. Yang kedua adalah proses setelah ditanam tehnya tumbuh, kemudian diambil, dipetik ya, petik pucuknya ya, macam iklan di TV itu lah ya, pucuknya kita petik. Oke, setelah kita petik pucuknya kita apain tehnya? Kita apakan tehnya? Dikeringkan, benar, dilayukan ya, jadi dikeringkan. Kemudian habis itu di proses apa lagi setelah dikeringkan? Digiling. Jadi kalau sudah kering, teh itu digiling dulu biar jadi serbuk-serbuk yang sangat kecil. Setelah digiling, proses yang terakhir adalah pengemasan. Nah, dikemas ya anak-anak ya, dikemas di semacam
kertas yang memang khusus untuk teh ya, untuk pengemasan teh. Nah itu ada kertasnya khusus. Nah di sini proses pembuatan teh. Oke, berarti sudah tahu ya, teh ini hanya hidup di pegunungan. Nama lain dari pegunungan apa sih? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Oke. Nah di dataran tinggi contohnya adalah teh. Kemudian Ibu ingin bertanya kepada kalian, bisa di sini dilihat nih ada beberapa gambar yang bisa kalian amati. Nah di sini kalian silakan dijawab di buku kalian masing-masing. Kira-kira gambar ini ada bapak-bapak yang sedang mencangkul padi, ini pekerjaannya apa ya? Kemudian tugasnya apa namanya, sesuai gambar ini ngapain ya beliaunya ini ya? Ini ada bapak-bapak, ini ada padi, terus beliaunya bawa sabit. Kira-kira mau ngapain ya bapak ini? Yang kedua, gambar ini ada bapak-bapak pakai topi, terus membawa perahu, kemudian dia memasang jala di perairan. Pekerjaannya apa ya? Kemudian tempat bekerjanya di mana? Nanti ditulis di buku kalian masing-masing. Setelah itu kita presentasikan bersama atau kita jawab bersama-sama. Yang ketiga adalah ada seorang anak laki-laki di sini sedang membawa panenannya, yaitu sebuah kubis. Tahu kubis ya? Nah, sebuah kubis. Kemudian apa namanya, bisa dijelaskan di situ kira-kira pekerjaannya sebagai apa ya anak ini, dan tempat bekerjanya di mana. Bisa dilihat ya. Oke, silahkan kalian jawab. Ibu beri waktu. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai? Belum. Oh belum, baik. Ibu tunggu. Sudah. Oke baik. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Untuk yang pertama, ini kira-kira pekerjaannya sebagai apa? Petani. Petani, benar. Tugasnya berarti bapak ini sedang ngapain tuh? Memanen. Padi. Oke, memanen padi. Nah, tempat bekerjanya di mana? Karena tadi kan kita belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan berdasarkan geografis. Geografis itu ada 3 ya anak ya, dataran tinggi atau pegunungan tadi ya, kemudian dataran rendah. Yang terakhir adalah perairan atau laut atau pantai begitu ya. Nah, kira-kira pekerjaannya itu tempatnya di mana? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Kebanyakan kalau tanaman padi itu di dataran mana? Kira-kira Rendah. dataran rendah. Oke, baik, benar. Jadi pekerjaannya adalah petani. Tugasnya ini sedang memanen padi. Tempat bekerjanya di dataran rendah. Baik. Kemudian yang berikutnya ini adalah gambar nelayan. Nah, tugasnya sedang apa ini ya? Menangkap ikan. Menangkap ikan. Tempat bekerjanya di mana? Laut. Benar, di laut atau di perairan ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, ini berarti pekerjaannya Menanam. Menanam. Menanam, enggak apa, menanam Tumbuhan. menanam kubis. menanam kubis atau kebun ya. Nah, tugasnya ini sedang memanen kubis, mau dijual ya. Tempat bekerjanya di dataran tinggi karena kubis itu hanya bisa hidup di dataran tinggi. Oke, di sini sudah tahu ya kira-kira. Jadi perbedaannya kalau dataran tinggi, contoh pekerjaan yang bisa kita lihat itu adalah tadi ya, bisa dilihat pekebunan misalnya kayak teh, kemudian kubis atau sayur-sayuran itu bisa hidup subur di dataran tinggi. Kemudian kalau di dataran rendah yang kondisinya itu landai, cenderung tidak naik turun ya, karena dataran rendah itu kan datar gitu ya. Biasa di orang-orang yang bekerja itu petani misalkan atau pabrik ya kan di sekitar kalian ya.
Atau mungkin kalau pabrik kira-kira ada nggak yang di atas gunung? Gak ada. Oke, banyak kan di dataran rendah ya. Kemudian ada lagi misalnya tukang servis. Kalau tukang servis di semua tempat ya kayaknya ya. Iya. Atau mungkin bisa dicontohkan yang di dataran rendah apa saja? Satu saja pekerjaan yang ada di dataran rendah yang bisa kita lihat. Dataran rendah. Petani. Oh ya sudah tadi. Oh iya. Misalkan apa lagi? Yang kalian tahu? Tukang becak yang biasa ngayuh pakai sepeda. Kira-kira banyak kalian lihat di dataran tinggi atau dataran rendah? Mbak rendah. Iya, karena kalau yang ngayuhnya pakai sepeda, yang bukan pakai motor, capek ya bapaknya ya. Jadi Iya. pasti banyak kita lihat di Oh. di dataran rendah. Kita lihat di kota-kota atau mungkin di desa-desa yang ada di dataran rendah. Kemudian yang ketiga tadi, contoh pekerjaan yang ada di perairan atau mungkin laut atau di pantai atau di sungai. Tadi nelayan, selain nelayan kira-kira apa? Nelayan. Tahu penambak tidak? Benar. Tambak udang. Oh, tidak tahu. Oke, baik. Nah, misalnya contoh tambak udang itu bisa dilihat perairan, tapi perairan bukan perairan laut ya, tapi perairan air tawar. Tapi bisa juga misal di perairan itu contohnya ini ya, kalian tahu peternak apa namanya? Terumbu karang untuk pembudidayaan itu termasuk pekerjaan ya, walaupun pekerjaannya adalah pembudidayaan terumbu karang untuk melestarikan ekosistem Laut. laut. Nah, itu termasuk jenis pekerjaan yang mulia ya, karena memang harus memiliki jiwa yang sangat tinggi untuk memelihara ekosistem. Oke. Yang ketiga, berikutnya kita akan mempelajari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, di sini sumber daya alam ini ada hubungannya dengan jenis pekerjaan. Nah, bisa kita lihat di buku atlas kalian atau buku modul kalian, modul pembelajaran. Di sini contoh yang Ibu printkan ada di papan tulis. Ini adalah berkaitan tentang peta yang ada di Indonesia contohnya. Nah, di peta ini ada berbagai macam warna. Bisa kalian lihat di peta itu ada berbagai macam warna. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada juga yang warna Biru. Oke ya. Nah, di situ ada artinya nggak kira-kira? Ada ya. Itu namanya legenda atau arti dari simbol-simbol yang ada di peta. Itu bisa kalian lihat di pembahasan legenda. Di peta tuh ada tulisannya memang legenda. Oke ya. Nah, legenda sendiri ada berbagai macam simbol dan warna ya. Simbol itu contohnya misalkan simbol-simbol, oh ini area yang sangat macet di daerah sini, bisa dilihat juga di peta. Atau mungkin simbol-simbol area yang memang jarang dilalui oleh orang, itu bisa dilihat juga di peta. Nah, di situ juga tertera juga ada simbol-simbol warna. Simbol warna misalkan contoh warna mulai dari warna kuning ya, kuning atau oranye. Nah, kalau oranye itu berarti puncaknya dari gunung yang terpuncak. Oke. Ya, kemudian warna kuning berarti bawahnya. Jadi gunung itu kan memiliki puncak yang paling atas dan dataran yang berupa di bawahnya puncak sebelum daratan ya. Nah, itu termasuk dataran tinggi, warna oranye dan kuning. Kemudian kalau simbol warna yang warna hijau ya di peta itu menyatakan bahwa itu dataran rendah. Kalau warna biru sudah tahu berarti ya, biru itu kan melambangkan air. Berarti itu termasuk perairan. Oke, di sini sudah paham dari sini? Sudah. Oke, sudah paham ya. Berarti kalian kira-kira bisa ya tadi ya, sudah bisa menghubungkan berbagai macam pekerjaan yang ada di geografis Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya coba kalian perhatikan di situ, Ibu akan membagikan bacaan teks ya di situ. Untuk pengayaan kalian, bacaan teks ini tentang Uyuh si Daun Teh. Nah,
puisi daun teh ini bisa kalian baca dengan kelompok kalian ya. Silahkan membuat kelompok masing-masing 2 orang, 1 kelompok. Silahkan membuat pasangan masing-masing dan kalian baca bersama-sama dalam kelompok kalian. Oke, Ibu beri waktu. Oke, kira-kira sudah dibaca dalam hati? Sudah. Oke, baik. Nah, dari situ bisa kita perhatikan ya, bisa dibaca, tolong dibaca kelompok 1 Mas Angga dari paragraf yang pertama. Judulnya juga nggak, Bu? Iya, boleh. Ulil si daun teh. Aku Ulil, si pucuk daun teh. Aku tinggal di dataran tinggi yang berudara sejuk dan dingin. Aku bersama teman-temanku terhampar di perbukitan dan di lembah pegunungan, bagaikan permadani hijau di kaki langit. Saat aku menjadi tunas baru dan masih berada di puncak pohon, para pekerja pemetik teh memetikku dan membawaku menuju lokasi industri tidak jauh dari tempat asalku. Banyak orang dengan jenis pekerjaan yang berbeda mengurusku di sana. Pertama, aku diletakkan dalam sebuah ruang besar hingga layu. Kemudian, aku dimasukkan ke dalam mesin penggilingan hingga halus. Setelah itu, aku berada di dalam alat yang selalu berputar untuk memisahkan batang dan kotoran. Akhirnya, aku dikeringkan, kemudian dikemas di dalam kertas kasa atau kemasan sederhana yang dinamakan teh tubruk. Oke, baik, terima kasih Mas Angga. Sangat lancar ya membacanya. Ya. Oke, baik. Nah, Mas Angga dan kelompok yang lain kira-kira di sini sudah memahami ya teks yang sudah kalian baca tentang apa? Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang proses pembuatan teh. Nah, sekarang coba kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri proses-proses pembuatan teh yang sudah kalian pahami dari bacaan dan yang sudah kita pelajari penjelasan tadi. Setelah itu kalian akan presentasikan, oke? Masing-masing kelompok nanti akan membuat ringkasan. Apa sih prosesnya dari awal pembuatan teh sampai akhir pembuatan teh? Silahkan ditulis dulu di bukunya masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah selesai ya? Ya. Nah, baik. Nah, bisa dipahami ya di sini ya, kalau proses pembuatan teh itu ada beberapa langkah. Oke. Yang pertama, apa bisa disebutkan? Penanaman penanaman teh. penanaman tehnya. Yang kedua apa prosesnya? Pemetikan. Oke, kalau sudah ditanam, dirawat, terus kemudian sudah bisa dipetik, kita akan petik tehnya. Ya. Yang ketiga berikutnya proses pengeringan. Oke, habis dipetik, kemudian kita keringkan dulu tehnya. Dan yang keempat adalah Penggilingan. Nah, teh akan digiling jadi partikel atau butir yang lebih kecil biar bisa dimasukkan ke dalam proses pengemasan. Nah, pengemasan sendiri proses yang terakhir. Oke, selesai ya berarti ya. Kira-kira Ya. sudah paham ya proses pembuatan teh. Sudah. Sekarang Ibu akan review lagi tentang apa saja sih yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu kita sudah menyebutkan tentang kosakata dalam sebuah bacaan. Nah, di sini kalian sudah menulis tadi ya beberapa kosakata
Berikutnya Ibu akan berikan tugas, silahkan kalian tulis 10 kosakata dalam buku kalian. Kemudian besok silahkan dikumpulkan, oke? Nah, Ya. yang kedua kita sudah menyebutkan tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis. Nah, tadi pekerjaan berdasarkan kondisi geografis ada beberapa ya. Pertama, itu dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satunya lingkungan di dataran tinggi, dataran rendah, yang terakhir perairan. Siap. Kemudian yang ketiga kita sudah menjelaskan hubungan ya, hubungan antara lingkungan dengan jenis-jenis pekerjaan ya yang mempengaruhinya. Kalau sesuai dengan peta ya, kita bisa lihat bahwa kalau peta yang warnanya hijau berarti dataran Rendah. oke, kalau yang warnanya biru berarti Perairan. perairan. Baik, sudah paham ya di sini ya? Sudah. Nah, sekarang selain PR-nya tadi menyebutkan 10 kosakata dalam teks yang di awal, Ibu ingin membuat pengayaan kembali tentang bagaimana kalian mengamati pekerjaan orang tua kalian. Kira-kira ada nggak ada tidak di sini yang orang tuanya bekerja sebagai misalkan nelayan? Sepertinya tidak ada ya, karena kita di dataran rendah ya. Ada juga tidak yang bekerja sebagai TNI? Oh, tidak ada juga. Baiklah, kalau begitu silakan nanti ya kalian tulis masing-masing pekerjaan orang tua kalian, kemudian tugasnya apa, dan yang terakhir tempat bekerjanya di mana. Oke ya, itu adalah PR yang dikerjakan di rumah. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, tidak. Baiklah. Selanjutnya, setelah kita memahami materi hari ini, silahkan kalian cermati bagaimana tadi kita memahami berbagai macam pekerjaan ya. Materi besok akan kita lanjutkan kembali dengan tema yang berbeda, dan silahkan kalian baca buku modul pembelajaran masing-masing untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Baik anak-anak, mari setelah selesai pembelajaran ini kita akhiri dengan berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.